Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Muhammad Irham, Rabu 9 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Presiden Amerika Serikat mengumumkan larangan total impor minyak dan gas Rusia sebagai sanksi atas serbuan Rusia ke Ukraina. Pejabat Ukraina mengatakan koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi penduduk sipil dari kota Sumi di wilayah timur laut secara umum dapat dipertahankan. Dan di Indonesia, kondisi pandemi COVID digambarkan masih serius dan genting, setidaknya jika dilihat dari jumlah kematian. Satu-satunya yang bisa jadi kita perhatian itu yaitu data kematian yang bisa menunjukkan bahwa situasi pandemi itu genting sekali. Berita selengkapnya, Presiden Joe Biden mengumumkan larangan total impor minyak dan gas Rusia ke Amerika Serikat ketika negara-negara Barat bersatu menyasar apa yang disebutnya nadi utama perekonomian Rusia. Biden mengatakan langkah ini akan menjadi pukulan bagi Presiden Vladimir Putin menyusul invasinya ke Ukraina. Ia menambahkan larangan ini didukung kedua partai politik, tetapi memperingatkan kebijakan ini akan ada dampaknya. Masih hal terkait, pejabat Ukraina mengatakan koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk meninggalkan kota Sumi di wilayah timur laut secara umum dapat dipertahankan meskipun ada satu pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan Rusia. Konvoi kendaraan dikatakan meluncur dalam berbagai gelombang menuju kota Poltava, jauh dari perbatasan Rusia. Warga sipil juga menyelamatkan diri dari kota Irpin dekat Kyiv yang mengalami pertempuran sengit selama beberapa hari terakhir. Ukraina menyalahkan Rusia atas terjadinya kegagalan lagi mengevakuasi warga dari kota pelabuhan di selatan yang dikepung Mariupol. Diana dan suaminya berhasil meninggalkan Mariupol 5 hari lalu dan mengatakan kepada BBC situasi di sana mencekam. Itu sudah menakutkan. Bagi saya rasanya seperti neraka. Karena gempuran artileri dan pada saat yang sama tidak ada listrik, pemanas maupun air. Petugas kematian tidak bisa mengambil jenazah karena terjadi rentetan tembakan. Dan juga jaringan telepon putus, tidak ada jaringan telepon seluler. Kita tidak bisa menghubungi ambulans jika perlu, atau jika mau melahirkan di tempat berlindung. Sama sekali tidak ada jaringan. Sementara itu, seorang anak laki-laki Ukraina disambut sebagai pahlawan di Slovakia. Bocah 11 tahun pergi seorang diri sejauh 1.200 km untuk meninggalkan perang di negaranya. Hasan tiba di perbatasan Slovakia dengan membawa satu tas dan nomor telepon yang ditulis di tangannya. Ibunya seorang janda di kota Zaporizhia meninggalkan Hasan ke kereta menuju ibu kota Slovakia, Bratislava, tempat saudara-saudaranya tinggal. Ibu Hasan, Yulia, terpaksa bertahan di rumah untuk merawat ibunya yang sudah tua. Dalam video yang diunggah kepolisian Slovakia, Yulia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu putranya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada semua penjaga perbatasan Slovakia, kepada semua relawan Slovakia yang mengurus anak saya, dan membantunya menyeberang perbatasan seorang diri. Putra saya 11 tahun, ia sampai di perbatasan Slovakia. Petugas menemuinya, membantunya, menuntunnya, dan membantunya menyeberang ke wilayah Slovakia. Di Slovakia, para relawan menemuinya, memberinya makanan, dan mengantarkannya ke Bratislava. Saya sangat berterima kasih. Anda menyelamatkan nyawa anak saya. Kita beralih ke berita lainnya. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih serius dan genting menurut epidemiolog dan organisasi pemantau. Total kematian akibat COVID di Indonesia sejauh ini menempati posisi tertinggi kedua di Asia. Di tengah kondisi ini, pemerintah meniadakan syarat pengetesan dan karantina bagi pelaku perjalanan. Kementerian Kesehatan mengeklaim sudah menyiapkan rencana mitigasi, terutama percepatan vaksinasi dosis lengkap hingga 70% pada April mendatang. Queen Pasaribu melaporkan untuk BBC Indonesia.
Koordinator Tim Advokasi dari Organisasi Pemantau COVID atau Lapor COVID-19, Firdaus Ferdiansyah mengatakan, sejak 4 Februari hingga 5 Maret tahun 2022, tren kematian terus naik atau meningkat 6 kali lipat. Kondisi ini katanya menggambarkan situasi pandemi di Indonesia masih genting. Tapi pemerintah seakan mengabaikan keadaan tersebut dengan memudahkan aturan soal pengetesan dan membebaskan karantina bagi orang asing. Kalau misalkan kita mau lihat data testing, ya testing kita juga rendah, apalagi terhadap tracing, rasio indeks isolasinya kita juga satu kasus COVID paling kontak eratnya paling 1 atau 2 gitu kan, padahal idealnya 30. Nah itu kan sulit ya kita kejar. Nah mungkin satu-satunya yang bisa jadi kita perhatian tuh yaitu data kematian yang bisa menunjukkan bahwa situasi pandemi itu genting sekali. Dalam 2 tahun pandemi, sambung Firdaus, pencatatan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia belum bisa diandalkan. Jika menggunakan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, maka total kematian di Indonesia bisa mencapai angka 191.000 lebih. Ratusan ribu kasus itu termasuk pasien yang berstatus probable, yaitu meninggal karena memiliki gejala klinis tapi belum terkonfirmasi COVID-19 dan meninggal saat isolasi mandiri atau di luar fasilitas kesehatan. Selain persoalan pencatatan yang tidak sesuai standar WHO, Lapor COVID-19 juga menganalisa ada perbedaan angka kematian per provinsi dengan publikasi versi pemerintah pusat. Sejalan dengan Lapor COVID-19, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menilai kondisi pandemi di Indonesia masih serius atau belum melewati masa krisis. Karena apa? Pertama, angka reproduksi kita masih di atas 1. Kedua, walaupun sudah ada tren menurun, secara nasional sudah melewati puncak. Tapi Omikron ini membawa fenomena yang juga berbeda dibanding Delta, bahwa negara-negara yang memiliki banyak daerah, apalagi jaraknya jauhan, itu puncaknya itu akan berbeda, punya variasi. Tapi ya kita bisa melihat bahwa dalam konteks Indonesia, presentasi kematian ini masih didominasi atau dikontribusi oleh wilayah yang memang sistem pencatatan kematiannya paling bagus. Diki menilai pemerintah mesti menyiapkan strategi mitigasi untuk menekan angka kasus positif dan kematian, sejalan dengan dihapusnya syarat pengetesan dan karantina bagi pelaku perjalanan domestik maupun internasional. Menjawab hal itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah telah merancang strategi mitigasinya. Satu di antaranya yaitu mempercepat cakupan vaksinasi hingga 70% dari total jumlah penduduk hingga bulan April mendatang. Jadi pertama kita pahami bahwa ini kan merupakan upaya untuk kita menuju endemi. Kan kita tahu bahwa kasus itu tidak mungkin nol, pasti akan ada di sekitar kita. Tapi kita yakin dengan semakin meningkatnya cakupan vaksinasi, maka kemungkinan untuk penularan sudah jauh lebih turun ya. Artinya orang yang sudah divaksinasi lengkap, bahkan sekarang ini sudah booster, itu akan mendapatkan proteksi yang maksimal. Hingga saat ini cakupan vaksinasi 2 dosis secara nasional baru mencapai 55%. Adapun lansia menjadi kelompok yang capaian vaksinasinya masih sangat rendah. Berita soal ini juga bisa Anda baca di bbcindonesia.com. Pendengar, tetaplah menyimak Dunia Pagi ini BBC Indonesia untuk mengetahui dampak dari perubahan hari libur akhir pekan di Uni Emirat Arab. Sejak beberapa tahun yang lalu, Uni Emirat Arab telah mendengungkan wacana mengubah libur akhir pekan dari Jumat Sabtu menjadi Sabtu Minggu. Rencana ini akhirnya terrealisasi di awal tahun ini.
hari Jumat, di negara-negara Arab umumnya diliburkan dari dunia kerja dan sekolah sehingga umat Islam dapat beribadah dan berkumpul dengan keluarga. Langkah Uni Emirat Arab mengganti libur akhir pekan ini dimaksudkan supaya hari kerja mereka jatuh di hari yang sama dengan pasar di negara-negara barat. Wartawan bisnis Timur Tengah BBC, Syamir Hashmi, melaporkan dari Dubai dan rekan Astu Destra Ajeng Rasri mengemasnya dalam majalah Udara pagi ini. Alunan musik di sebuah restoran bintang 5 di Dubai ini mengiringi para pengunjung menikmati makanan dan minuman sembari bercengkerama dengan teman dan keluarga. Selama bertahun-tahun, suasana seperti ini mudah ditemui di hotel-hotel dan restoran-restoran mewah di Dubai. Friday brunch telah menjadi tradisi bagi para ekspatriat yang tinggal di kota itu. Namun di awal tahun ini, Uni Emirat Arab mengubah libur akhir pekan mereka dari Jumat Sabtu menjadi Sabtu Minggu. Konsekuensinya, tradisi kumpul-kumpul pada Jumat pagi harus dihentikan dan restoran-restoran sekarang menawarkan paket brunch di hari Sabtu. David Lescaret adalah manajer di restoran Zelafi, Dubai. I think Saturday is going to become the new Friday because I think people are way more relaxed now in term of weekend. Sekarang Sabtu telah menjadi Jumat yang baru. Orang-orang juga lebih santai di hari Sabtu. Dan sekarang rasanya kami memiliki akhir pekan lebih panjang dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kebiasaan sosialisasi pada hari Jumat sudah terlalu kuat di Dubai untuk waktu yang sangat lama. Dengan aturan baru ini, para pekerja kantoran, murid-murid sekolah, hingga pegawai pemerintah di Dubai dan Abu Dhabi akan memiliki 4,5 hari kerja. Mereka masuk pada Senin hingga Kamis dan setengah hari pada hari Jumat. Uni Emirat Arab adalah negara Teluk pertama yang mengubah libur akhir pekan mereka menjadi sama seperti kebanyakan negara lain di dunia. Para pembuat kebijakan berharap supaya hari kerja yang baru ini dapat membantu meningkatkan daya saing global negara tersebut. Koresponden bisnis Timur Tengah BBC, Samer Hashmi. The weekend change is part of a push by the UAE to modernize its economy and make it even more attractive for foreign investors. Perubahan libur akhir pekan ini adalah bagian dari agenda Uni Emirat Arab untuk memodernisasi perekonomiannya dan membuat negara mereka lebih menarik bagi investor asing. Harapannya, segmen-segmen kunci dalam ekonomi seperti pasar saham domestik yang kini beroperasi dari Senin hingga Jumat sejalan dengan pasar modal utama lainnya sepanjang minggu sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dari pemain internasional. Setahun belakangan, Uni Emirat Arab telah mengumumkan sejumlah reformasi sosial dan ekonomi untuk menarik investasi dari luar negeri. Reformasi ini juga dilakukan seiring dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi UEA dengan negara tetangganya, Arab Saudi. Kedua negara ini mencoba mendiversifikasi perekonomian di luar industri minyak. Abdullah Al-Nuaimi, Asisten Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi. One of the future objectives of the UAE and the current and the future objective is to focus on a knowledge-based economy. Salah satu tujuan UEA di saat ini dan di masa depan adalah fokus pada perekonomian berbasis pengetahuan. Dan untuk melakukannya, kami membutuhkan banyak inisiatif untuk menarik sumber daya dari luar negeri. Dengan memindahkan libur akhir pekan dari hari Jumat yang merupakan hari khusus beribadah bagi orang Muslim, Uni Emirat Arab sekali lagi menunjukkan keberanian mereka untuk mengambil keputusan agar terus menjadi tujuan komersial dan bisnis yang menarik. Anda mendengarkan laporan wartawan BBC News Samer Hashmi di Dubai dalam majalah udara BBC News Indonesia. Saya Astu Destra Ajeng Rastri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Ikuti akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mendapatkan berita terkini lainnya. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Muhammad Irham dan rekan Rohmatin Bonasir di meja produser undur diri. Salam.